warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Naful Pasha dari kelas PJKR 1E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persendian atau artologi. Ya, kita mulai saja buka PPT-nya. Persendian atau artologi ialah tempat perhubungan antar tulang-tulang atau antar tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi 3. 1. Sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua, ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Yang ketiga, diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, ada atau tidaknya rongga sendi dan jaringan ikat yang berada di dalamnya. Sendi dibagi menjadi 3 macam: fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Sendi fibrosa terbagi menjadi 3, yaitu sutura. Tidak terdapat rongga sendi, tulang dengan tulang dihubungkan oleh jaringan ikat. Fibrosa yang kuat dan tipis terdapat di antara tulang kepala. Secara fungsional, termasuk sinartrosis. Yang kedua, syndesmosis. Terdapat lebih banyak jaringan ikat pada sendi, contohnya sendi antara tibia dan fibula. Nih, contohnya di sini. Yang ketiga, gomposis. Contohnya adalah akar gigi yang bersendi dengan alveoli, soket rahang yang berada di antara nya adalah jaringan ikat ligamen periodontal. Lanjut. Yang kedua, ada sendi tulang rawan. Pada jenis rongga sendi menghilang karena diisi tulang rawan. Tulang rawan terbagi menjadi 1. Synchondrosis, yaitu tulang rawan yang mengisi sendi berupa tulang rawan hyalin. Yang termasuk jenis ini adalah cakram epifise pada tulang-tulang yang masih tumbuh dan sendi antara costa dengan sternum. Yang kedua, simfisis. Tulang rawan yang mengisi rongga sendi berupa cakram tulang rawan fibrosa yang tipis. Contohnya sendi di antara vertebrae dan di antara os pubis. Sendi sinovial. Terdapat suatu rongga di antara 2 ujung tulang. Rongga ini disebut rongga sinovial. Yang kedua, permukaan tulang yang bersendi diselimuti oleh selapis tulang rawan hyalin. Ketiga, pada rongga sinovia terdapat cairan yang mengandung asam hyaluronat yang dihasilkan oleh membran sinovial. Macam-macam sendi. Sendi peluru atau ball and socket. Berbeda dengan sendi-sendi lainnya, sendi peluru memiliki pergerakan yang lebih bebas. Sendi ini menghubungkan 2 tulang, tulang dengan ujung berbentuk bulatan dengan tulang dengan ujung menyerupai mangkok. Sendi ini memungkinkan pergerakan ke segala arah. Sendi bahu dan pinggul merupakan contoh dari sendi peluru. Yang kedua, pada sendi engsel atau hing. Pergerakan sendi engsel seperti pergerakan engsel pintu. Sendi ini hanya bisa melakukan gerakan membuka dan menutup. Selain itu, gerakan sendi engsel hanya bisa dilakukan satu arah. Sendi yang ada di siku dan lutut adalah contoh dari sendi engsel. Sendi putar atau povit. Sendi putar memungkinkan adanya gerakan memutar di sekitar poros tulang. Tulang yang berhubung oleh sendi ini berupa tulang yang masuk pada rongga cincin tulang lain. Contoh sendi ini adalah sendi yang menghubungkan tulang leher pertama dan kedua. Sendi ini memungkinkan kepala bergerak maju dan mundur. Contohnya terdapat pada gambar 1 dan 2. Nih. Sendi elips, ellipsoidea. Kedua ujung tulang berbentuk oval. Contoh pergelangan tangan. Ini adalah contoh dari sendi elips. Kemudian ada sendi plana.
maxillaris. Kedua ujung tulang membentuk seperti pelana. Contoh sendi pada tulang ibu jari yang dengan telapak tangan. Nih contohnya. Kemudian ada sendi geser berupa pergeseran pada tulang. Contoh gerakan pada sendi di antara tulang-tulang carpalia dan tersalia. Macam-macam gerakan pada sendi. Bergeser berupa pergeseran antar tulang. Contohnya gerakan pada sendi di antara tulang-tulang carpalia dan tersalia terjadi pada sendi geser. Yang kedua, ekstensi berupa gerakan pelurusan sendi terjadi pada sendi engsel. Contohnya ekstensi sendi lutut. Yang ketiga, fleksi berupa gerakan pembengkokan sendi terjadi pada sendi engsel. Contohnya fleksi sendi jari-jari. Yang keempat, abduksi berupa gerakan yang menjauhi sumbu tubuh terjadi pada sendi peluru. Contohnya mengangkat lengan samping. Adduksi gerakan yang mendekati sumbu tubuh. 6. Gerakan ini berlawan dengan gerakan abduksi. Yang ketujuh ada rotasi berupa gerakan berputar terjadi pada sendi putar, misalnya gerakan ketika menggelengkan kepala. 8. Sirkumduksi gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran sedangkan ujung proksimalnya tetap, terjadi pada sendi peluru. Contohnya gerakan memutar lengan satu lingkaran mengitari bahu. Yang ke-9 ada pronasi, gerakan memutar lengan bawah untuk mengembalikan telapak tangan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah bila lengan bawah ditaruh di atas meja. Yang ke-10 ada supinasi. Supinasi merupakan gerakan yang berlawanan dengan pronasi. Yang ke-11 ada protraksi. Protraksi merupakan gerakan mendorong mandibula keluar. Yang ke-12 retraksi, gerakan mandibula ke dalam. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.